Ada nyamuk kali ya. Sampai 19 Agustus. Ya, kembali lagi di podcast Bonsai bersama kami bertiga orang gila ini. Gua hampir mau boker. Lu jangan gitu lu. Enggak. Balik ke bonsai. Kembali lagi kita di sini podcast Bonsai bersama kami bertiga ini, tiga orang gila. Asik mencoba orang untuk miskin yang pengen ngobrol. iya, Ada itu ruang juga kecil-kecil. Betul. bersama gue Baskara Khalevi dan Gua ada Alday Raipasa, Gua Farhan Arif alias James Bond. James Bond. Lu orang Inggris. 007 lalu, 007. Ya, keren enggak? Lagunya salah gitu. Cepaknya udah sama, Bro. Iya, cepake. Otak lu beda. Beda lah. Pinteran gua. Pinteran dia lu. Pinteran ngakalin gua. Udah nih, jadi kita nih mau bahas apa nih rencana nih Iya. hari ini. Karena kemarin kan Susara udah rada rasis. Sarah dan nasi sudah menjadi bubur. Senyum bubur. Benar. Kalau sekarang kita bahas bubur balik lagi. Jadi nasi. Nasi. Itu Enggak kayak tadi, sumpah ini kejadian kocak sih. Iya. Jadi kita di tempatnya Mangap nih. Lagi habis masak nasinya. habis masak kita Habis sebenarnya. masak nasi. Lo tau cook and warm nasi kan? Iya, jadi kalau nasi kan kalau dimasak kan mesti dicetekin dulu ya ke cook ya. Nah, ini nasinya udah mateng. Balik lagi deh ke cook. Balik lagi di ke Tekuk. cook. Lalu aku nanya, kok tuh bisa begitu ya kan? Tapi Nah, itu dia pertanyaan kita juga bener, hari tapi ini. setahu gua nih ngap, Bas. Kalau emang udah kalau dari cook ke warm, itu pas dari warm itu mesti cookin abis ada sorry. Kebalik ya. Kalau misalnya dari cook naik ke warm, nah dari warm itu bisa cook lagi. Lalu kan tadi kan perdebatannya kan, Serius sekali kita. bener kan? Bahas cook sama warm. Tadi kan perdebatannya tadi nggak bisa Bon. Iya benar, tapi Nggak, soalnya Nggak beneran bisa. tadi sebenarnya dicoba loh, apa namanya? Ya, pas sama warm itu. pas banget naik kan jadi warm kan. Dari warm. Dipencet lagi sama diturunin cook langsung naik lagi. awalnya nggak bisa. Awalnya Tapi nggak bisa. setelah itu bisa. Ya berarti kan sesuai ini soal penyesuaian aja. Misalnya, mungkin dia masih panas atau gimana kan baru Iya. matang. Nah, sama nih kayak topik kita hari ini nih. Topik apa tuh kira-kira nih? Iya. Soal bahwa kita sekarang menjalani normal baru. Sadis. Atau Ori. normal. Normal OG. Normal Asik. OG. Normal OG. Normal OG. Original, no kaleng-kaleng. 2 ayam ya? Yoi, dua ayam lebih baik. Jadi katanya Pak Ade nih, demi menjalankan ekonomi roda itu tetap berputar, kita Oke. harus berdamai. Dengan COVID. COVID-19 Maafan pandemi. nih, mumpung Maafan. mungkin apa namanya temanya Lebaran kemarin. Lebaran. Iya, enggak, tapi kocak loh sih, berdamai itu bagaimana ya? Ya, itu kan jadi pertanyaan semua orang mungkin. netizen. Berdamai dalam bentuk Suka apa kok ya kan? berdamai itu kan kayak kita orang nih udah Iya, nggak ada saling nyerang salah. satu sama lain gitu. Ini Maafan. masalahnya kita Nggak pernah berantem. iya kita nggak pernah mereka yang nyerang malah. Kita anak muda nggak pernah bergerak atas nama turunkan COVID gitu. Tapi suruh damai. Suruh damai. Cuman ya. Tapi kalau menurut ya, gua mungkin nih, hidup berdampingan. kalau menurut ya bisa Karena secara medis katanya ini nggak Kan jadi mungkin hilang, endemik, nggak ya. mungkin hilang Nggak katanya. bisa hilang. Jadi kita harus membiasakan diri hidup di tengah virus ini. Sama kayak dulu mungkin tahun 20 ada marah apa Ini flu. ini udah tahun 20 nyet. 1920. Oh, sorry. yang bener Sorry. ngap, jangan salah nih ngap. Susah tahun 20. ngomong stupa emang gitu. Tahun 1920 tuh dulu ada flu kan. So ya. Yang menewaskan banyak orang. Ya, mungkin saat Tapi itu juga sekarang juga udah dulu lumrah aja mungkin lah. ada juga pemerintah yang ingin berdamai dengan flu. Mungkin sekarang juga pengen diterapkan berdamai itu. Tapi narasinya jadi lucu sih. Kayak apa namanya ya? Ya enggak, tapi kita ambil positif aja, Bas. Kita jadi masyarakat yang positif. Kalau gue sih nggak sepakat dengan narasi berdamainya itu. Kenapa nggak kita beradaptasi dengan menyesuaikan COVID? diri. Menyesuaikan diri kan lebih enak. Karena zaman pasti Berubah. Cakep. Jadi Kayak gitu loh. karena zaman berubah, kita harus Menyesuaikan diri bukan berdamai itu berdamai dengan COVID itu jadi lucu. Karena gitu gini, loh. ketika teori di atas kertas kita harus physical distancing, terus kita
harus jaga kebersihan. Itu balik lagi ke kehidupan normal dari masyarakat sih. Kayak kehidupan normal masyarakat yang nongkrong, ngobrol, ngopi, suka guyup. For your information aja nih, FYI aja, kita juga ini bertiga benar-benar mensterilkan diri tadi, kayak gue dikasih baju baru sama Mangap. Kita juga ada hand sanitizer nih Mangap kita. Ya kalau kenapa nggak pakai masker, karena ya di sini bersih lah. Ini ada hand sanitizer juga. Ya, Dan kita udah prepare lah. Kita udah prepare karena Jadi, kita ini skincare guys. Kita di endorse. skincare. Lu pasang di muka lu yang beruntusan itu. Endorse siapa? Skincare 80%. Anjing, alkohol dong. Alkohol. Jadi ini kita tegak nanti campur. Iya, Tapi nih kalau gua menurut gua berdamai atau ya gimana pun bahasanya ya. Berarti kan kita kan normalnya karena adanya penyakit ya kan, atau pandemik COVID-19 ya. Tapi kalau menurut gue pribadi ya, kayaknya emang kalau gue sih mikirnya emang kayaknya mungkin emang dibuat kali ya untuk udah kita emang beralih nih dari gaya hidup yang lama menjadi baru, even pun itu adanya COVID atau enggak kalau menurut gue ya. Iya. Menurut gua. Bisa jadi karena emang kan sebelum new normal mungkin sebelum COVID kalau pada ingat mungkin ada namanya sekarang industri 4.0. Iya. Ya kan berubah tuh Revolusi mental. Semua itu ada arah untuk perubahan. Perubahan ya. Iya. Jadi sebenarnya menurut gue yang lebih besar dari sekadar lebih besar dari self distancing dan penyakit itu sendiri adalah lifestyle masyarakat nih. Iya. Kalau misalkan lifestyle masyarakat yang nggak bisa dirubah, mau itu new normal ke new era, Mau new orba. new orba, sama aja. Semuanya sama aja. Karena kayak PSBB kemarin, ya kan nggak berjalan juga. Orang tetap keluar, Ya. alasannya karena Tapi sempat berjalan loh 2 minggu. di awal. 2 minggu pertama tuh berasa banget Jakarta itu sepi, dan nggak tahu sih gua ngerasanya kayak gitu, dan ngerasa lebih seger aja sih udaranya. Pastilah ya. Itu- parah. Tapi itu bagian dari akhirnya masyarakat bisa berevolusi juga, termasuk gua sih pribadi. Misalkan yang tadinya takut nih keluar 2 minggu awal, lama-lama ketika coba keluar sekali, ternyata ketika kita menjaga kebersihan, pakai masker, Ya pokoknya penyakit ini masih bisa kita tanggulangi. Alhamdulillah masih dikasih sehat. Kalau penting makan sehat segala macam, ya berarti ini permasalahannya adalah cuman bagaimana kita menyesuaikan diri aja kan. iya, menyesuaikan dong. diri dengan adanya Iya. pandemi ini. Walaupun kalau Iya. gue pribadi sih sebenarnya nggak terlalu juga ya 50-50 lah gue dengan adanya pandemi ini emang seperti itu adanya atau tidak ya gue sih. Ya, dari segi Yang penting gue ya cuci tangan, karena kalau gue sih pribadi dulu sebenarnya jujur sebelumnya ada kasus pandemi ini sih gue juga cuci tangan juga ya, gue juga punya masker atau habis ngapain tuh? naik motor. Habis Maksud gue habis naik motor. persiapan kayak gitu sebenarnya udah gue lakukan sebelum ada pandemi ini Gue cuma juga. nanya Malah doang. kurang ajar nih. Dia masih mancing mulu sih. Gue cuma nanya, lu cuci tangan habis ngapain? Habis makan, naik motor, itu kan maksud gue, Oh, iya. Gua udah serius ngedengerin lo brengsek dia begini. emang itu udah jadi Tapi perlu kehidupan gue. Perlu ditanyain dong. Sebenarnya nggak, kan pembahasannya tentang ini pandemi iya. ini. Pokoknya Jadi maksud secara gue general, sebelum lu itu, udah sering iya membiasakan kayak cuci gitu. tangan. Jadi pas mateng juga adanya pandemi ini, udah makin matang aja, Oh, makin. berarti lu udah terbiasa dengan Iya gue sih kalau gue udah biasa. cuci tangan. Cuci tangan itu. Cakep. Tangan. daripada cuci uang. Gue juga makan cuci tangan loh. Cuci tangan. Dulu. Iya semua. Kenapa cuci tangan lu ketawa gitu? Karena dia- kesannya tuh jelek banget gitu Iya. sih. Lu jangan nyalain gue sama orang di atas dong, yang punya masalah. Pahlawan Cuci kita tangan. juga abis perang cuci tangan. Dia nggak ada yang salah. Iya bedanya dia abis perang. Nah lu abis ngapain nih? Kan habis bawa motor, Oh, iya, bener. makan. Perang juga melawan bakteri, Makan. kuman. Tapi kalau kata Lifebuy, virus. berani kotor itu baik. Itu kan Berarti- life boy. Bukan life boy, Malik. Itu lah boy, itu lah boy. Apa lu senyum Indonesia? Itu website Den. Kalau ini apa kalau Rinso? Rinso kali. Bukan sekali kucek itu mah. Linso. Gue berani kotor. Iya Rinso, berani kotor itu baik Rinso. Iya. Enggak lah boy. Lo Kita lihat, lo lihat. ngapa- ini nanti gue PR lo ngedit itu bunyi itu merek semuanya. Gak apa-apa. Emang Intinya kita nih, radio. itu yang R, bukan yang L.
Tuh, bener. Kalau nggak right live maksudnya. Red atau left kalau gue sih durasi. Maksud gue gini. Aduh. Akhirnya kan sekarang Terus sampai ketawa. coba. Iya masalahnya ini menurut gue sedikit bikin kita tertawa juga sih. Iya, ya kan? ketawa juga. Karena tanpa ada penegakan yang tegas juga, mau new normal yang kayak kita bilang tadi, new era, nggak bakal sama aja. Karena kebiasaannya udah begitu. Kayak apa namanya orang Indonesia, apalagi ditambah 3 bulan dipaksa untuk tidak bertemu, lalu dilepas nih dengan syarat new normal. Ya. Jadinya ya udah bablas tuh lagi, tetap ya. orang nongkrong lagi. Karena mikirnya kita manusia lah. Mungkin sekarang terbatasnya karena restoran masih tutup, mall belum, tempat tongkrongan belum dapat izin lagi buat mall belum buka nongkrong. juga Nanti kan. berjalannya waktu, ketika itu semua udah dibuka, ya Ya, nongkrong. gue sih mikirnya juga nantinya ya normal. Iya, jadi mungkin pelan-pelan kan, karena kan ini juga lagi transisi PSBB kan, kalau Jakarta kan. Iya. Ya transisi kan juga ada fase-fasenya tuh. Itu. Katanya tanggal berapa kan mall buka, tanggal berapa bandara buka. Maksud gue sih pelan-pelan kan, nanti kalau udah di ujungnya, udah di akhirnya ya kayak sih nanti biasa aja deh kayaknya. Tapi banyak yang katanya mau berubah loh. Kayak bioskop. Oke, lu gimana tuh? Bioskop katanya akan ada pemeriksaan kesehatan dulu. Waduh. Sebelumnya. Terus nanti harus berjarak satu. Jadi Berarti kalau bangku nih, kalau bangku lo bawa cewek nih. bawa cewek gimana? Lu bawa cewek. Ah, di seberang, Cewek lu di seberang. Sebenarnya Lucu juga ya. lucu. Gue ngerinya ada yang cheat yang sebelumnya. Jadi perselingkuhan itu lebih nyata di masa depan. Tapi kalau menurut gue sih ngapain? Mungkin selingkuh bisa jadi normal baru nanti. Kalau menurut gue sih mungkin kalau kayak gitu-gitu mungkin berjalan waktu hilang sih kayak menurut gue ya, kalau gue pribadi ya. Ya kalau dari gue sih masalah new normal ini sih ya bersifat sementara lah. Ya benar, sepakat sementara. Menurut lo? Menurut Ya, kalau gue sepakat ya. memang sementara gitu loh. Tapi Mbak. bagaimana dengan penyebaran penyakit ya? Kan ada kontradiksinya tuh pasti. Kalau menurut Begini, gue nih, begini. kalau menurut Tenaga gue medis kasihan lo kalau kalian Begini. Sebenarnya begini. Jalankan. Logika bego gue adalah apa namanya? Logika bego gue pinter. Seharusnya itu pemerintah itu baru bicara new normal itu apabila 80% setidak-tidaknya populasi yang ada di Jakarta itu sudah dites. Setidak-tidaknya baru kita bicara soal new normal. Lah sekarang angkanya aja masih jauh. Cuma ada seberapa ratus ribu dari jutaan orang gitu loh. Iya, tapi yang menarik gini. Apa namanya? Kalau misalkan gue dengar atau gue nonton di YouTube atau di berita, sebenarnya yang mau dilakukan sama pemerintah itu adalah pemutusan rantai virus. Makanya kemarin sempat awalnya mau di lockdown, akhirnya semi lockdown yang namanya PSBB. Terus akhirnya mungkin juga pemerintah bosan juga kan di rumah. Jadi keluar. kalau dia emang keluar mulu deh. Itu makanya. Kemarin gue liat kementerian 45 masih tahun gawe ke ya. bawah boleh keluar. Ayo menteri kita Umurnya 50 tahunan. 50 tahunan. Mereka nggak boleh keluar, so. Terus kita jadi menteri bisa kali ya? Itu menteri itu anak muda, cakep banget. Muda. Itu Gue menteri apa ya kira-kira ya? menteri kebersihan. Ya, PUPR dong. PUPR mah pembangunan. Gue menteri entertainmentnya lah gue. Lu biar dihibur terus coy, menghibur terus coy. belajar sama Andri Taulani. Tapi balik lagi kalau dari gue menariknya adalah ini ada pro kontra yang kalau dibahas tuh seru nih. Kalau misalkan nggak diikutin melawan budaya masyarakat yang guyup, yang suka nongkrong, yang suka ngumpul. Tapi kalau diikutin, kalau nggak diikutin, ya kan, berarti tenaga medis nih yang katanya jadi korbannya nih. Karena kan berarti virusnya nggak terputus mata rantai virus. Karena begini, Swedia mereka itu tuh nggak ada yang namanya lockdown, mereka nggak ada yang namanya di PSBB dan sebagainya macamnya lah ya. Iya, mereka tetap menerapkan itu gitu loh. Tapi upaya mereka itu adalah mereka penanganannya yang cepat sih. Jadi benar-benar masyarakat itu dites semua kayak gitu.
Bahkan kalau di Korea pun diwajibkan malah kalau nggak salah ya kan. Berarti kan perkaranya adalah kekuatan finansialnya yang nggak cukup Bukan untuk ya. karena gini, rapid aja ya, bukan swab test. Itu Iya, mahal, Bang. iya mahal sih. Iya. Betul Ya, sepakat gua. gini, Ada gue kemarin mau berapa balik juta mahal. penduduk Indonesia dan harus didistribusikan. Surat suara aja 300 orang meninggal, Bos. Distribusiin surat suara. Iya. Di mana rapid ya? test? Iya. Yang apalagi dengan ketakutan, stres tinggi kalau mereka harus Iya, keluar. insecure juga kan. Ya mereka harus keluar Iya. untuk Ya, kasarnya menggiring ya, masyarakat. menggiring. Ya sama aja dong kayak giring masyarakat ke TPS. Bisa jadi logikanya dibikin kayak barak kecil gitu buat tes gitu kan. Tapi itu masyarakat gitu. udah tugas pemerintah sih. Ya tapi kita sebagai masyarakat yang budiman juga nggak bisa langsung ngomong kayak gitu juga lah. Enggak ya, at least nih kalau misalnya emang kita mau ngadain new normal, sepakat nggak sih lu di saat ada orang yang ingin buka usaha, contoh yang mikro gitu, pemerintah tuh ngasih fasilitas seenggaknya rapid test untuk mereka yang jadi petugas di sana. Masalahnya Kayak rapid gitu. test buat medis aja Kurang. Pada yang Ya, gua ya tahu ada beberapa- itu jadi PR pemerintah menurut gua. Karena Kayak gini gitu loh. nih, Karena tengah-tengah menurut gini. kalau misalnya emang itu tidak disanggupi, kayak gue bilang tadi 80% tidak disanggupi, seenggaknya mereka yang punya usaha-usaha mikro ini, gue kenapa bilang mikro? Karena mereka itu yang memang akar rumput gitu loh, bukan yang perusahaan besar kayak gitu. Nah, usaha mikro inilah yang difasilitasi kayak gitu. Jadi kayak misalnya kayak apa namanya warung bakso, terus warung mie ayam kayak Ya, gitu-gitu ya, yang warung-warung difasilitasi. rokok. Ya, Iya. yang susahnya gini, ketika difasilitasi, ini jadi banyak pro kontra juga. Contohnya, kita ngambil yang udah terjadi aja. Kalau itu kan konsep yang lu mau kasih ke Iya. pemerintah. Iya. Tapi pemerintah udah punya konsep namanya kartu prakerja. Ya dong. Itu kartu prakerja itu Ya enggak. Contoh bantuan dari pemerintah untuk menyikapi itu. gua Ya, sebelumnya karena gini. Itu sudah disusun di program kerjanya pemerintah jauh sebelum ada Covid. Kalau misalnya emang mereka menanggapi itu, menurut gua itu bukan sebuah solusi gitu loh. Itu Memang. itu udah Enggak. mereka susun Yang sebelumnya. gue mau kasih gambaran tuh bukan masalah ini dihadirkan buat COVID, tapi itu satu gambaran bahwa kartu prakerja aja itu belum efektif terjadi nih. Itu kan sama aja kayak lu bilang tadi bahwa akan ada usaha mikro yang akan dibantu sama pemerintah. Sama aja dong kayak orang yang akhirnya tidak kerja lah bahasanya akan ditanggung Pemerintah dengan atau kalau bahasanya di episode sebelumnya adalah dipelihara dipelihara oleh pemerintah. pemerintah. Itu aja masih pro kontra, itu aja masih belum proper. Gimana orang 3 bulan diberikan bantuan 600.000, Gue gini nih, gue sedangkan kebutuhan sehari-harinya itu lebih kan sama aja dong kayak usaha mikro mau dibantu difasilitasin. Contoh At least- kalau usaha mikro 1 juta aja, satu usaha mikro, berapa usaha mikro yang ada di Indonesia? Bukan fasilitas BLT-nya, tapi rapid test-nya. Tes untuk COVID-nya. Bisa, tapi tenaga Kayak gitu. medisnya itu udah nyanggupin belum? Karena walaupun rapid test itu terkesan cuman lu ditojos pakai puspin. Iya. Emang itu Iya, pakai benar-benar ditusuk gitu, darah Kayak dikeluarin. tes apa tuh kayak campak gitu kan sih? kayak puspin, terus habis itu ntar ada garis-garisnya kayak itu kayak iya. tes kehamilan. Bukan kayak ini tes Tapi apa? 3 ini. Oh, kalau Iya. 2 Kalau 2 hamil. Kalau 2 berarti lu aman. aman. Ya Gimana? kan? Kalau aman, 2 aman. 2 aman. Kalau Tergantung mereknya sih. Sebenarnya yang gue kalau waktu itu gue pernah ngobrol sama salah satu dokter lah dari keluarga gue, sebenarnya rapid test itu cuman mendeteksi virus Iya benar-benar. virus apapun, Enggak hanya bukan COVID hanya kan. corona, Nggak hanya tapi lu COVID, ya. sedang Lu mau tubuh lu kena. ini ada virus. Ya. Baru nanti setelah rapid, Baru. ketika lu terdeteksi virus, baru swab test. Hmm. Makanya yang paling akurat Paten yang paling paten ada kan. swab test Swab test. sebenarnya. Jadi parameter kita untuk cek swab test itu dari rapid. Kayak gitu. Nah, maksud gue itu gitu loh. At least usaha mikro itu yang difasilitasi bukan bantuan dana ya.
Tapi kalau misalnya emang kita mau bantu, pemerintah mau bantu pencegahan, ya kenapa nggak usaha mikro ini difasilitasi usaha usaha rapid test lagi. Bantuan rapid test itu gitu loh. Karena kalau misalnya perusahaan yang sudah settle, menurut gua mereka pasti akan diwajibkan gitu. Tapi kalau menurut gua gini terjadi kebingungan ekonomi ini. Nggak di masyarakat doang, tapi di pemerintah juga. Karena gini, usaha mikro berdamai dengan COVID itu kan alasannya ekonomi juga. Bener nggak? Iya. Pade bilang kan, supaya ekonomi berjalan, kita harus berdamai dengan COVID. Dalam arti, kalau kita ambil positifnya, berarti Pade mau ngajak bahwa ya udah kita tetap berjalan, cuma kita harus jaga diri lah. Gitu kan? Berarti simpel lagi gitu kan. Biar bisa nih kita tetap ekonomi berjalan. Nah, kalau yang tadi lu bilang bahas ide sebenarnya bagus, tapi to be true buat jalan gitu maksud gue. Contohnya kayak kita pengen ngikut seperti tadi isunya mau ngikut Korea rapid test yang jalan itu beberapa tempat udah berjalan itu. Balik karena dikembalikan ke pemerintah daerahnya. Iya. Itu yang lucunya. Dari pemerintah pusat itu ngasih kebijakan PSBB aja itu berbeda-beda di tiap daerahnya. Contohnya di Jakarta itu mungkin tutupnya jam berapa misalkan minimarket dan yang lain. Mungkin di Tangerang beda. Ya mungkin Jabodetabek hampir sama. Tapi mungkin di Jember, Jawa Barat atau di kota-kota lain bisa jadi ada perbedaan tuh. Nah makanya keseragaman itu aja masih susah untuk dibilang jadi new gitu kan. Iya, kalau gue gini nih, kalau gue sebenarnya dari pembahasan lu berdua kan sebenarnya tarik dulu dari awal. Penyakit atau pandemi ini kan pertama, kalau gue pribadi sih kita nggak bisa menyalahkan pemerintah atau masyarakatnya. Karena kalau gue pribadi pun sebenarnya gue juga rada rancu sih adanya atau nggak adanya COVID kalau gue. Makanya tapi kalau gue lebih nanggepin gini, mau itu pemerintah atau kita sebagai rakyat itu kaget. Karena pertama kali kita menghadapi pandemik yang seperti ini gitu kan. Jadi itu mau dari pendidikan, ekonomi, semua panik tuh. Goyang. Bahkan ada isunya ada PSBB ya kan. Oke lah untuk memutus rangkainya virus. Setelah itu mungkin di jalan 3 atau 4 minggu adanya new normal ya kan untuk memajukan ekonomi. Kalau gue sih gini mikirnya. Sebenarnya dengan adanya new normal ini ekonomi sebenarnya nggak bakal sejalannya tuh nggak bakal sekencang atau secepat dulu mungkin sebelum ada COVID. Karena tetap kita boleh ada yang berubah, pasti ada yang berubah karena di sini yang gue lihat kan contoh dari kemarin kita pulang dari mana dari kita dari lu rumah lu ngap ya sepi selayaknya sepi karena nggak ada yang buka karena emang akhirnya contoh kembali tadi dulu ya lu bilang bahas akhirnya warung-warung kecil ini karena adanya PSBB dan new normal ini mereka jadi tetap buka jadi akhirnya mereka juga mikir kayaknya mau PSBB atau new normal sama aja karena ya gue juga nggak bisa buka sampai jam maksud gue nggak bisa buka yang selayaknya dulu gimana buka sebelum ada COVID gitu kan. Jadi kan warung kopi rokok dan makanya warkop itu kan kelas menengah bawah kan maksud gue akhirnya bisa mikir kecuali kalau kita omongin perusahaan besar jelas kayak misalnya perusahaan yang ada di lo tau lah bukan besar sih settle lah yang settle mereka jelas kalau menurut gue pribadi kalau mereka even pun itu adanya COVID mau adanya PSBB dan tidak adanya PSBB atau ada terus mereka tetap berjalan makanya kalau menurun tapi berjalan tapi sebenarnya mereka ada tetap pendapatan kalau gue segini mikirnya gue sih lebih prihatin ya aku sama Baskara mau juga ke kelas-kelas yang bawah ini sebenarnya nantinya mereka mau jadi apa nih berarti sebenarnya yang harus dipikirin bukan normal barunya sistem bagaimana sistemnya berjalan. Walaupun dengan keadaan yang seperti berdamai dengan COVID ini. Gue masih tetap ini sih, gue kocak aja gitu. Denger berdamai menurut gue itu narasi yang nggak masuk di akal aja buat gue. Lepas dari narasi yang tidak masuk akal. Tapi berarti harus ada sistem yang berarti memindahkan kehidupan yang harusnya hiruk pikuk dengan guyup dan segala macam itu berubah jadi berjarak nih. Walaupun ada resikonya, cuman harus ada bahasa gini, mobil bisa lewat harus ada jalan ya kan.
Kalau enggak mobilnya yang dibikin off-road. Iya kan, Iya. beda kan? Kayak gitu. Berarti pilihannya cuma dua, sistemnya dibikin supaya masyarakatnya bisa lewat situ jalannya, atau memang nggak ada jalannya, tapi masyarakat yang dibikin jadi kayak mobil off-road. Ya. Berarti masyarakatnya dibikin untuk dibuild supaya menyesuaikan diri. Iya kan? Nggak hanya dengan himbauan bahwa harus menjaga jarak dengan segala macam, menurut berarti sepakat kan? Nggak cukup menurut kita. Cuman ketika masyarakat disuruh berjaga jarak doang, terus kita bisa berdamai dengan COVID. Karena sebenarnya bisa jadi kita kita bisa berdampingan dengan COVID, tapi kita gagal berdampingan dengan yang lain, masalah ekonomi, sosial budaya. Itu jadi problem di situ. Ya misalkan normal baru yang terjadi, orang yang biasanya bisa berhubungan intens jadi nggak intens. Yang tadinya mungkin punya kedekatan emosional karena sering bertemu di Zoom jadi beda. Ya, iya emang Efek normal yang lain selain yang normal yang dibahas sama media, selain yang dibahas sama pemerintah, aturan berarti kalau pemikiran lu kan tadi soal rapid kan. Kalau pemikiran gua ini sebenarnya orang-orang terbaik di negeri kita ini harus dikumpulin menurut gua. Contohnya nih, orang psikologi, semuanya dari semua elemen ini dikumpulin nih buat build satu sistem di mana ini gimana nih caranya memindahkan kehidupannya supaya berjarak tapi berjalan. Karena gini, kalau gue gini nggak, kalau gue ya sebenarnya adanya pandemik ini itu sebenarnya udah digerakkan nih pelan-pelan ke arah kehidupan yang baru gitu loh. Karena gini, kalau gue pribadi ngeliatnya, sebelum dikatanya new normal atau sebelum PSBB lah, kita sebenarnya tuh udah hidup dengan cara masing-masing sebenarnya. Dengan teknologi yang baru. Kayak contoh yang mungkin kayak contoh misalnya kayak kita bisa beli makan dengan satu tangan doang. Ada sekarang namanya ada ojek online ya kan. Itu membantu banget sih. Membantu, tapi akhirnya efek untuk yang biasanya kita itu untuk bergabung sama teman atau kita bikin satu kelompok itu berkurang. Karena apa? Karena gue merasa tanpanya bantu orang lain pun gue bisa berkarya dengan cuman contoh kayak gini deh. Sekarang namanya vlogger atau vlog. Dia sendiri pun dia bisa kenal dunia. Ngenalin dirinya dia. Ngenalin dengan dunia atau sebaliknya. Makanya menurut gue sih, kalau menurut gue ya ini normal itu seperti itu. Jadi semua ini udah berubah, dimana sekarang saatnya ya lu sendiri pun tuh bisa berkarya, lu bisa keliling dunia tanpa lo ke kemana-mana. Berarti sebenarnya ada advantage-nya pemerintah nih. Berarti secara tidak langsung ini sudah berjalan, tinggal disempurnakan aja. Iya, disempurnakan. Berarti sistemnya tinggal dibangun lebih, trial and error-nya dijalanin. Berarti balik lagi ke masyarakatnya harus bisa dukung kegiatan seperti itu, kegiatan pemerintah yang bilang di normal. Tapi yang jadi kritis saya gue tetap adalah bahwa sistemnya ini belum semuanya bisa plug and play di kita. Iya pasti. Di kita. Karena contohnya kayak error yang parkir aja. Iya. Itu error kecil tuh. Gua aja belum. Kita baru tahu. Bukan baru tahu, belum terbiasa. Jadi kaget juga. Jadi kemarin itu kita habis balik dari podcast yang pertama itu, dari tempatnya Mangap. Kita kebingungan untuk keluar dari komplek ini tuh bagaimana gitu loh. Karena gue juga baru tahu, gue juga baru ngebahas pas kita keluar, pakainya virtual GoPay. Ternyata bayarnya virtual coy. Udah tahu di sini blok perang Rusia. Bentukannya udah kayak Eropa Timur sih. Itu jadi lu majuan lagi enggak tuh, enggak inframe tuh. Majuan lagi. Nah, pas tuh, masuk dah. Tapi itu jadi pembelajaran juga sih. Akhirnya kayak, jadi begini. Gue baru ngerti kan kayak, berarti nextnya mungkin kalau ketemu lagi ya udah siapkan ya kan. Ya tapi intinya kan lu saat lu nggak bisa keluar, lu nggak ngambek kan cari solusi. Enggak lah. Itu kan. Kita sudah dididik untuk hidup tidur dimanapun aku bisa. Dimana bro? Dimanapun aku bisa. Gede di jalan gimana? Rootsnya jalanan ya. Walaupun nggak literary kalau kata anak Jaksel. Ya aduh, literary street. Apalagi sih bahasa itu selatan. Witches.
Tapi itu bagian dari beradaptasi juga kalau kita di selatan. Iya benar sih. Kalau Itu kalau perubahan kalau juga. kita di Tangerang kan ora. Apa apaan tuh? Ora. Tidak, ora. Anjir gua kira Orono. apa. Ora, bagian. Ya, lu anak Tangsel enggak tahu Gue nih. Jakarta bro. Gue anak Jakarta Selatan, KTP gue Jakarta Selatan. KTP gue pusat. Jakpus. Jangan main KTP, main tinggal sekarang lu gimana? Iya kan? Masuknya Jakarta Selatan sih. Jakarta Cuy, Selatan cuy. masuk. Gua perbatasan, Masalahnya kan perbatasan. itu bahasa yang apa namanya budaya kita sejak kecil gitu loh. Nah, itu iya. dia. Gua apa namanya gue kecil emang di Jakarta gitu, Jakarta Selatan, pinggir kota Jakarta gitu. Cuma ya gue pindah ke Pulau Bali di umur berapa itu gue lupa. Gimana? Sing beli. Udah, beli. Jangan mancing-mancing deh. Eh. Jangan mancing-mancing deh. Beli. Mangap. Ntar Mancing mania? Mangap. Mangap. Nggak, apa namanya akhirnya gue Mhm. kita bisa melihat gitu loh, apa namanya bukan hanya dari ini normalnya si COVID ini ya, pandemi ini ya. Iya. Cuma maksud gue kita pun juga sebenarnya udah mengalami transisi itu sejak lama sebenarnya. Bener-bener. Iya, Gitu. transisi itu nggak hanya di pandemik aja, Iya. tapi di digital, ekonomi, Ekonomi, semua. pendidikan. Secara nggak sadar ya gitu. Iya. Kita tuh sudah melewati berbagai zaman gitu. Dulu zaman masih ada Twitter kita dulu nggak tahu namanya sosial media. Iya. Ya kan tiba-tiba muncul yang namanya warnet, terus itu warnet menjamur. Iya. Ya kan? Dulu SMS-an sempet kita ngerasain. Masa gue ngerasain, Beli. gue ngerasain. Saya- Mungkin temen orang tua, paket orang paket tua kita, goceng dapat 1000 dapat SMS ke apa namanya operator Jadi manapun dulu, ya. jadi dulu kalau ekskul itu harus di announce di sekolah. Iya, bener-bener. Terus datangnya sesuai jamnya. Sesuai jamnya. itu. Jadi orang on time tuh udah Ya nggak on time sih, tapi setidaknya kita tahu teman kita ada di mana hari itu dan jam itu. ya. Tapi gue Kalau merasa sekarang kan perubahannya siluman. Iya, OTW padahal masih di rumah. Iya, oke tunggu. Wah. Tapi bener, zaman gue apa tuh sama Baskara. Dulu mungkin zaman orang tua kita mungkin masih ini kali suratan, Merpati. merpati kan. Oh enggak lah. Lebay banget. Berarti zaman perang. Pangeran Charles. Zaman perang. Ya itu salah satu perubahan kan maksud gue. Iya, iya, Dari zamannya mungkin surat, langsung muncullah teknologi handphone, SMS-an, ya kan Iya. janjian di mana, jam berapa. Dan itu buat tipikal kebudayaan masyarakatnya masing-masing. Iya. Ketika bersurat masyarakatnya kayak gimana. Juga dari segi teknologi aja nih. Lo ada yang tahu pager gak? Tau lah gue, pager. Tirit. Ah, Jadi gue berbunyi. itu zaman mak gua tuh. Ya gue nggak pernah ngerasain sih zaman Zaman Gua mak sih gua dulu iya, kalau misal mau betul. berkomunikasi di saat emang ada urusan penting di pager gitu. Pager, Tapi kan nggak tahu tuh urusannya apa kan harus telepon intinya kan kayak gitu. Dan Kemudian ketemu. iya Ya, iya. masih budaya ketemu. Nah, underline-nya kan di sini adalah berusaha untuk kita akhirnya berubah menyesuaikan diri harus rada berjarak. Itu kalau secara yang kita bahas sebelumnya, tapi kalau yang sekarang berarti masyarakat juga harus beradaptasi dengan kalau beli sesuatu sekarang walaupun tetap ada COD ya, tapi tetap kan sekarang online, tinggal Iya. nunggu. Semakin Udah mark tinggal online. udah tinggal Iya. pilih di HP doang. HP aja lo udah nggak- bisa beli apa nggak aja. nggak perlu Ya, kayak intinya lo satu handphone ini atau satu alat ini lo bisa mendunia kehidupan lu udah. kehidupan lo. Iya. bener tuh Kalau gue ngerasain HP banget hilang sih. makanya. Makanya sekarang orang mikir kan, ada orang yang rela nggak beli makan daripada lo nggak beli kota. Itu. Bener nggak? Karena gitu kan. Iya. Karena kalau nggak punya kuota nggak makan. Lu nggak Bang. makan sekarang. Karena gini. Bener tuh. Karena gini apa namanya kita sudah merasa kita butuh itu. Ya, udah kebutuhan yang primer. Udah jadi kebutuhan yang primer gitu. Dulu kayak masalah Ya. apa namanya? Dulu gue masih ngerasain main ke warnet yang bayarannya pakai billing, Ngapain ke warnet? ngerjain tugas. Kalau gue sih, Sama buka Facebook. Itu ingat banget buat itu tahun 2000. main game. 2000. Warnetnya masih disekat-sekat lagi dulu. Iya, Sekat. 2009 itu 2009 akhir gue kenal yang namanya internet. Waktu itu apa namanya memang sebelumnya gue nggak tahu itu apa namanya internet, tapi ternyata internet itu udah lama boy. Udah lama. Yang udah lama. Cuma menurut gue Indonesia itu baru kenal internet itu semenjak ada Facebook menurut gue ya. Karena Walaupun apa? sebenarnya Jauh. masuknya tahun 78 so dulu gua. kita itu zamannya Friendster boy. Oh iya, Friendster. Friendster. Gue main Friendster juga. tapi Boy. gue punya Main Friendster, cuma apa Tapi namanya? itu dulu hits parah cuy. Tapi kan Gue waktu itu berasanya Facebook boy karena gue kan di Bali. Tapi
Friendster itu akhirnya merubah budaya bahwa kalau kenalan itu bisa dari online. Karena gini mungkin beda umur nih kita nih. Beda setahun doang, setahun doang sih. gamparin. Kalau gue sih masih Ini Friendster. maksudnya ini Lu tau sih lu zaman dulu yang kalau Friendster ganti-ganti home. Itu tuh keren. gue Bang. nggak ngerasain itu. Nggak ngerasain. Jadi nih gue kasih tau nih sama lu nih. panjang dong kalau ngomongin Friendster. Iya enggak. Dulu Friendster tuh kerennya gitu. Lu Lu bisa keren banget sih. keren. Kangen sih asli Kangen. kayak. Dulu, Lu orang jadul banget tuh kalau Friendster. Gue punya Friendster, sempat main Friendster, cuma waktu itu memang udah kalah sama Facebook nggak gitu. terlalu Mungkin intens lah, mungkin nggak terlalu intens. di daerah gue gitu di Bali mungkin Facebook ya. kenanya itu yang berasa itu Facebook gitu loh. Karena apa? Kayak bener-bener keluarga gue yang di Papua, keluarga Mana gue aja. yang masih di Sulawesi, di Ujung Pandang tuh. Ujung Pandang apa sih namanya? Makassar ya? Ujung Pandang. Pandang. Ujung Pandang. Ujung Iya, Ujung Pandang. Pandang, di Ujung Pandang, di Jakarta itu Ujung bisa aspal. Pondok gede, One Fast. itu bisa terkoneksi dengan mudahnya gitu, bisa Iya. tanya-tanya kabar di bagaimana Benar, kabar benar, di benar. sana, bagaimana kabar di sini. Iya sama seperti kayak gitu kan, berarti itu kan perkara komunikasi. Tapi sekarang udah merambah ke sesuatu yang lebih besar, industri Iya benar. segala macam lah, lu udah pendidikan. Sekarang protokol kesehatan. sekarang kan sebenarnya salut loh, orang masih bisa menjalani pendidikan lewat Zoom, ya. webinar kan namanya, kok- bukan seminar, webinar. Tapi jujur loh, kalau misalnya gua kena sistem itu, gua kayaknya nggak bakalan bisa deh. Gue mungkin sama deh. Gue Gue kayaknya kayaknya nggak bakalan bisa deh. mungkin belum siap kali ya. Karena Iya. jujuran nih gue ada kelas online ya kan. Kurang struck. Gue kagok kuy. Online, aduh gue gak ngerti gue. Karena kan bisa gimmick gitu. Tapi karena mungkin karena kebiasaan gue ketemu langsung, gue tipe orang yang enak tuh ngobrol kayak gini nih. Jadi ya Betul. langsung apa kalau kita ngomongin bahasa komunikasi verbal ya kan. Jadi tapi kita bisa langsung. Tapi kita tetap harus bisa berenang di tengah arus ini tetap. iya harus. Iya. Kita survive, bener, Survive. Tapi dengan cara kita tuh lucu. Itu yang Iya, jadi ciri khasnya, sama kayak orang kita dulu, orang tua kita juga sekarang sudah menyesuaikan diri. Mungkin kalau dibilang WA itu asing lah Asing. di mereka. Tapi sekarang ya. Tapi kan rata-rata, akhirnya ya, mereka senang, butuh sama juga, kayak kita butuh, senang gini. iya. Mereka senang ketika di WA tuh bisa nge-share apapun WA, itulah ya. foto, kayak nggak kayak SMS kan, Ya, grup, zaman ada dulu. grup family lah, grup keluarga. Grup Jadi, keluarga, walaupun kan ada indikasi, ada yang ke negatif, ada yang ke positif, Positif, ya. ada yang berantem gara-gara grup WA. tapi memang itu satu perubahan Tapi yang paling sama aja ya. kayak kita kayak gini, kita tetap ketemu langsung ngobrol, tapi kita masukin YouTube. Itu kan cara kita Iya benar. beradaptasi Iya, juga sebenarnya, bener. ngobrol direkam supaya Orang zaman dulu tuh nggak ada pikiran tuh ya. nggak ada kepikiran lah. Coba mungkin kalau dulu Bung Karno sama Bung Hatta udah nge-YouTube, sekarang berapa pasti udah banyak. Itu bisa jadi perang propaganda di YouTube tuh. Kalah. PewDiePie kalah bos. Siapa tuh yang siapa? Raffi Ahmad, Trans Kalah Entertainment sih. kalah sama Bung Hatta, Bung Karno. Soekarno yang buat negara ini revolusi. Wah, lo bayangin aja konten kreator. Buset dah. Gila. Bener sih. Presiden proklamasi ada di channel YouTube Bung Karno. Keren nggak? Bener. Enggak, gua ngebayangin kalau misalnya dia kelar pidato, jangan lupa subscribe ya guys. Subrek. Dan like. Halo guys. Halo guys. Hello vlog. Kami Welcome to my merdeka. guys. Halo guys, welcome to my vlog. Enggak beda, itu benar. Ada yang hello vlog. Halo vlog, welcome to my guys. Itu lucu juga tuh. Iya, Tapi makanya emang itu gaya-gaya inovasi baru dituntut sih. sekarang untuk beradaptasi dan kreatif. Bener-bener. Sebenarnya. Iya. Jadi di luar dengan normal yang dibilang Pak D, sebenarnya ada yang lebih besar dari itu. Sepakat. Dan sebenarnya kita juga udah melewati masa-masa Masa itu dengan itu, tidak sebenarnya. sadar. Tapi yang benar-benar harus kita lakukan adalah bukan cuma mempertanyakan pemerintah akhirnya. Benar. Dari Kayak kitanya pun gimana juga sih bisa. sistemnya, kayak tadi kita sebelumnya bahas, tapi kita sendiri secara personal negarawan ini asik negarawan. Anak muda lah. Kalau muda. negarawan kayaknya Kayak ini banget. kayak kita. perumus Piagam Jakarta gitu. Jakarta. Negarawan. Nggak, Negarawan. tapi kayak kita ini sebagai anak muda ini juga bisa ngelakuin apa buat Ya. negara dengan cara masing-masing. Dengan Mungkin gaya itu yang udah krisis sih. berbeda-beda. Itu udah krisis semenjak yang lu bilang tadi, dari Facebook, dari mulai pekerjaan yang tidak dicita-citakan orang tua kita cita-citakan, paham maksud gue? Bener-bener. Iya. Kayak dulu kan Ngerti. pekerjaan tuh kayak PNS. Ya, Ya PNS. enggak. Masih apa namanya, mindsetnya Masih itu mindset adalah itu lu kalau ya. kerja Dokter. itu punya kantor. Iya, Iya. enggak. Kalau gue sih kayak gitu Lepas ngerasainnya dari ya. kantor, sekarang kan kantor kan juga banyak di bidang
Apapun ekonomi itulah, yang ya. lain yang dari biasanya. Tapi kan dulu kan Ya, kalau paling jadi PNS, dokter, insinyur. iya kan tukang insinyur, Jadi intinya insinyur. pekerjaan yang pasti yang buat masa depan lu. Tapi sekarang gue ngeliatnya Nggak semua insinyur nggak sukses. semuanya sukses. Sidul Iya, insinyur juga. nggak naik koplet tetap. Iya, Walaupun istrinya 2. saya 2. Cakep. Bener. Itu. Tapi itu perubahan yang akhirnya kan sekarang ya kayak nggak harus jadi pilot, dari dokter, Jadi PNS, insinyur, tapi iya. juga bisa dapat income pribadi juga. Betul. Jadi kayak akhirnya- YouTuber segala macam. Nah, jadi akhirnya kan itu perubahan yang mungkin benar-benar drastis karena dulu kan kamu harus jadi PNS, buat kamu makmur dan lain-lain. Tapi sekarang, sorry ya, bahkan ngeliatnya pendapatan PNS atau YouTuber mungkin sekarang mungkin ya gue nggak tahu Ya, sih, iya. mungkin lebih banyak atau Tergantung ya, tingkat tergantung, ya. kesuksesannya. Cuman Iya. intinya kan berarti ada pergeseran Iya, benar. yang orang nggak lawan tapi mencoba untuk menyesuaikan diri. Akhirnya dia bisa berenang lebih cepat. Iya, pelan-pelan dia bakal Iya, dia berenang lebih cepat. Kalau dia ngelawan arus, dia nggak bergerak, dia capek, nggak kebawa kemana-mana juga. Bener. Jadinya Dan akhirnya tetap ya di kalau situ aja. dia nggak berenang dan dia nggak mencoba ya akhirnya ke bawah arus juga akhirnya. Iya ke Ke bawah ke arus. arus, tapi dia udah capek, dia nggak berenang, nggak ke tempat tujuannya, tapi udah pingsan lah ke bawah Ya entar udah akhirnya hilang gitu aja udah. hilang. Makanya serunya new normal yang ada di pikiran gue adalah gimana caranya kita kreatif. Ya. Dan mungkin kalau kita boleh saran ke pemerintah adalah kenapa nggak itu aja yang digalakin, akhirnya ya nggak, orang-orang bisa lebih relate dengan new normal dibanding ketakutan gitu. Ya, jadi dibikin konteksnya tuh bukan normal yang gimana, Bukan normal gimana. karena lu pengen hidup kan lu. Iya, nggak benar. Ya kayak gitu kan. Kalau yang ditunjuk sana lu pengen hidup, pengen ya, lu harus makan, menjalin normal ya. lu harus jalan normal. Tapi gimana kalau diubah jadi lu pengen lebih keren kan, atau lu pengen lebih hidup lebih mewah kan? Yuk kita kreatif. Ya, emang dibentuknya kreatif. Dibentuk kreatif, dibentuk lu tetap survive. Mungkin tuh jadi salah satu ini kan sih, salah satu jadi metodenya revolusi mental padi kali ya. Bisa jadi, nggak tuh? Bisa bisa nggak tuh jadi. kira-kira? Akhirnya ketika kita sarankan seperti itu kan bisa relate sama itu. Iya Walaupun, kan? Walaupun kalau gue nggak mau sebenarnya- lebih iya, jauh iya, ke sana sepakat, sih, sepakat. cuman intinya ini kalau kita bisa sebagai anak muda menggerakkan Iya. sesuatu yang kreatif dan mau beradaptasi, karena sebenarnya kan kita juga udah beda nih. Dikit zamannya dengan yang ya walaupun kita ada di masa peralihan lah. Ya, benar. Iya. Kita selalu terakhir nih dari SD sampai sekarang pasti ada terakhir ya. Pasti. Angkatan terakhir yang bla bla bla. Nah, kalau ngomongin masalah terakhir, gue angkatan terakhir KTSP coy. KTSP, berarti gue 2006 kalau gue sih zaman 2006 tuh. Itu KTSC, itu KTSP. KTSC. KTSP. KTSP 2000. Setelah gue itu mulai masuk kurikulum 2013. Kita juga kena 2013. Enggak. Nggak kena. Enggak. Lu kita kan nggak yang tuna doang. Gua Lu mah muda, kena semuanya ya? tua dan muda. Makanya akhirnya kita bisa ngedeklar kita ada di masa transisi karena emang Bener sih. beneran. Bener sih, kita mau di tengah-tengah mulu. Iya, emang Yang kasihan, terakhir mulu. sih gue yang di bawah gue. Mereka kelinci percobaan yo. Cobaan lu. Iya benar. Dan tapi iya memang yang Iya itu yang kasihan sih kalau gue bilang ya. sampai kuliah ya. Iya sampai kuliah kayak tiba-tiba dia harus kuliah online pakai Zoom semua kan. Wah udah Kalau zamannya back to back coy. PKMB tuh tahun berapa? Kalau 2015 kuliah terakhir orientasi yang jadul yang di 15 sih berarti ya yang di ada gua ya. yo kalian ini air Ospek seliter. ospek. Air seliter ayo minum satu Itu zaman kita tuh ya. Kelompoknya 13 orang secara Zaman hitungan kita, nih, iya, secara iya. hitungan 1,5 liter 13 orang. 100 mili doang. Iya kurang. Satu ini makannya sebakul. Bener, berarti mereka di bawah kita ini yang benar yang di uji pertama. Akhirnya kita ini masa transisi gimana kita ngeliat ke bawah itu semua udah berubah gitu loh. Bener sih. Iya. Sepakat gue. Kayak apa namanya Everything has 2030 dulu SMA itu ada pembagiannya kelas IPS sama IPA. Iya. Sekarang Sekarang ada MIA, ada IIS, itu juga gue nggak tahu. Iya, Nggak tahu kan? semua. Nggak tahu kan lo? Gua. Mia tuh apa? Nggak tahu kan lo? Dulu kan ada bahasa IPA IPS dulu tuh Nah, sekarang- belum Ya masuk tuh. bahasa ya, ada Sekarang bahasa. ya Bahasa itu udah mulai ada hilang. MIA, ada IIS dan yang lain-lain gue nggak tahu. Anjing baru tahu lo gue. Gitu loh. Lu aja nggak tahu kan? Nggak tahu gue. Itu gue tahu karena adik gue Oh, udah sama. kena kurikulum 2013. Sama ini apa UANnya pakai komputer.
Iya, yang sekarang. Nah iya, kalau kita Kalau gue masih dulu- LJK bos. Oh, gue juga masih Iya, LJK. masih LJK, Bos. pensil 2B. Pensil 2B. Pensil 2B. Itu gue sumpah gue ngerjain UN itu tuh kelamaan gue ngureknya ketimbang gue mikir. Makanya tapi mereka nggak pernah harus kumpul jam 6 pagi Nah. sebelum UN. Nih bener. Iya, ngapain? iya. Malah nih Iya, nggak? Tapi gue UN serangan telat fajar, loh. serangan fajar. Serangan fajar. Fajar. Serangan fajar jam 6 pagi sebelum Serangan UN. fajar. Ya Nah, kan? kalau gue sih anak- kalau dari gue sih yang pernah paling bego telat anjing. Aduh. sampai yang paling pintar tuh ada tuh jam 6 Serangan pagi. fajar tuh. Yang bego bilang Itu biasanya kalau- biar gue lulus, yang Kalau- pintar bilang pegangan. Kalau kawan-kawan yang ngerasain itu, baik kita seumuran. Iya. Iya dong. Tapi terakhir memang kalau di angkatan gua sih 5 paket. Kalau gue Gue 2. Enggak dong. Gue 2. Lu harusnya lebih banyak. Kan gue yang ujian. AB doang. Iya. Kok 5 paket ah? Gue 2 doang. 20 kali. 2. 20. Setahu gua 20. Enggak, Kalau- 2. Gue 2. Jadi angkatan gua Kalau dulu terakhir kan gini 5. nih, 1 A, B. C, Gue enggak. D. Terus berevolusi Gua enggak. tuh. Transfer enggak. depannya A B C D, A, B, C, D, E. Ini F, G sumpah, gitu. sumpah. Gue cuma A, B, kayak gitu doang. Kayak gitu doang. Makin Kok lu beda Seriusan? setahun sama gua kan? Iya. Pas zaman gua aja Gue SMK soalnya coy. Oh ya, Iya. SMK. tak dung dung deng deng Desta. deng deng SMK. Gue SMK soalnya coy. Sekolah menengah Jangan salah bos. komunikasi. Iya. komunikasi. Casual. Gue belajar begini-beginian justru Oh iya, kita dari nggak situ juga. Ini Ini kok. beginian. Ini kan digital segala macam. Oh, baik. jangan ya. mengarang Sisanya dulu kan- dong, bos. Enggak, Sisanya kan- masalahnya dia ambigu nih. Beginian. Gue mau ngomong aja lah udah motong. Lu tau lagu kan? Beginian. Ini apaan neng? Beginian. Aneh bahwa Tapi itu apaan? bener sih, bener-bener Iya. salah satu perubahan yang kita nggak sadarin. Sebenarnya kita udah ngelakuin itu Iya, sebenarnya. dan kenapa kita harus berpusing-pusing dengan Iya, bisa bener. nggak sih kita ngelewatin ini Padahal normal? sebenarnya dari dulu tuh kita Iya udah nggak sih? pelan-pelan. Pelan-pelan tuh emang Udah di- berubah. berubah. Iya. Dan orang ya udah mau nggak mau ya dilakukan. Apa mungkin karena gue masih kayak bilang tadi sih kita angkatan transisi. Gue masih ngerasa kayak mental gue itu dididiknya itu ya aku bisa tertidur dimanapun aku bisa Ya. kayak gitu. Iya makanya. Tapi kita juga sudah dibilang berbeda dari yang dulu. Ya Benar pasti nggak? nggak akan ada yang Pasti bilang itu iya sih, itu iya, iya. normal. Bener, Kayak iya. mungkin angkatan yang 3 tahun di atas kita bilang dulu gua kayak gini cuy, lu nggak pernah ngerasain. Ya benar. Kita juga sama, Iya. bedanya kalau kita terima, kalau yang sekarang ada yang terima ada yang enggak sih. Iya. Lebih banyak yang nggak terima sih sebenarnya. Bener. Ya kayak contohnya gini aja, mungkin kalau dulu guru kita nggak potong kuku nih, tabuk nih pakai penggaris kan kenceng banget tuh. Pernah kan lu Lumayan tuh. wah, Iya, susah banget. pedes. Pedas. Tapi ya gimana? Iya, Kita salah. iya kita salah. Salah. Terus Gua- habis gua itu nggak kalau pernah ngerasain kalau itu. kita ngadu, mah dipukul sama guru. Malah dimakan Salah ini. sendiri lu bandel. Iya, bener tuh. Gue ngerasain tuh. Ya kan? Ngerasain gua. Kalau sekarang, Iya. mah Ngerasain. dipukul sama guru. Mana Datang. gurunya? Orang Bisa. tuanya yang mukul balik. Oh, dipukul balik. Bawahan. Dibalikin. Perjuangan anak. Iya. Tapi itulah perubahan zaman. Bukan kita ini benci atau enggak, tapi ya itulah ya mungkin perubahan zaman. mungkin ada juga yang di tahap dimana ada satu angkatan atau generasi yang tidak mau lagi menurunkan budaya itu Ya, ke seperti bawah. itu, ya. Tapi itu Iya. ada baiknya juga sama kayak Plus kita minus sih sebenarnya. sama kayak kita hari ini. Mungkin kita sebagai angkatan yang ada di masa transisi harus beradaptasi dengan adik-adik atau Yang baru, ya. generasi selanjutnya. Gitu. Benar-benar. Iya. Karena itu yang dirasain juga sih mungkin dengan teman-teman yang lain juga. Kalau gue pribadi kayak gue ada di satu organisasi di mana banyak yang lebih muda dari gue, itu berubah. Bener-bener. Nangkep Minimal kita harus ikut gaya mereka kita biasa aja Marah-marah. marah-marah. Iya, bener. Dikiranya marah-marah. Kita Iya, kan? marah-marah. Sama kayak kita nangkep generasi sebelumnya sih sebenarnya. Mungkin generasi sebelum kita itu cuman mau berniat baik. Ya, Tapi tapi kita mungkin nganggapnya- kita ya anggapnya ini. Ya, apaan sih gini Gue lagi. sih selalu diingatkan adalah ya yang dulu-dulu itu hanya ingin yang terbaik. Iya. dari Mungkin elu. akhirnya itu yang disebut Gitu berdamai. Iya enggak? Oke. Tetap nggak masuk sih kalau gue kalau disangkutin Ya. ke situ ya. Karena konteksnya ini adalah perubahan kehidupan. Nggak, Kalau kalau misalnya- ini harus berdamai dengan yang nggak kelihatan, iya kan? Maksud lo gitu kan?
Ya kalau Pangeran Zuko nyerang kan ketahuan dia code. Iya, ada apinya. Ada apinya. Jelas. Tetap gak masuk sih gue kalau bisa disambungin ke situ. Tapi sebagai pemuda ya kita intinya beradaptasi aja lah. Mau disebut new normal kah? Orba, Neo normal, new era. Dapat gasing ya. Enggak, itu bukan ya, homipet itu. Yang kalau menurut gue Gue dapet keras gearnya dulu. dulu main ini. Itu semurah itu loh kita dulu. Iya. Coba sekarang kalau ada Parah sih. sekarang kalau ada campaign di mana kalau beli sepatu dapat Beyblade. Ada yang mau beli enggak? Enggak ada. Dapat iPhone enggak? Dapat iPhone Kalau nggak? dulu gue masih beli tuh. Apa enggak? Sama ini, dulu. Kalau kita beli dulu yang cuman gasing murah tapi ada kayak Sama lu, percikan-percikan api kalau itu lo kan ke udah keren. McD atau kemana lo nyarinya ada nggak? Happy Meal. Happy Meal. Happy Meal. Happy Meal tuh koleksi. Itu gue dulu sempet ngumpulin, lu tau nggak kalau di McD itu yang apa namanya? Yang lupa ingat ya gue. pakai baju hitam putih itu yang jadi penjahat tuh. Oh tahu gue tuh. Itu Yang jadi ini nggak sih? Swiper. Bukan, swiper mah Dora. Dora. Ini kan yang sering jadi patung gede kan? Iya. Tahu gue, tahu. Gue lupa Dia namanya. enggak pernah jadi patung setahu gua. Enggak, dia pernah. Gue pernah lihat tuh di McD mana gitu. Oh, yang suka berdua sama Donaldnya ya? Bukan. Ya kan mereka sering ini. Intinya yang Intinya hitam putih dia deh, pokoknya hitam iya, putih. Gua tahu, Api kan gua- api gua- kan. gua Iya, tahu. emang penjahat itu. Penjahat dia. Kayak lo Tapi- gitu penjahat. Tapi itu kan akhirnya semua itu ya udah kita kenang, Ya. indah, kita udah pernah lewatin. Sekarang yang harus kita hadapin adalah kenyataan yang nggak seperti dulu lagi, ya udah. Tapi kalau menurut gua, kalau emangnya perubahan dengan perubahan banget. Tapi kalau menurut gua sih ada perubahan yang dimana emang kita harus jalankan. Tapi ada juga kalau misalnya budaya lama yang masih bisa kita pakai, itu nggak masalah juga. Iya ya. kayak gini. Jadi kasarnya kita tuh menambahkan bukan menghilangkan. Nah, Ngerti nggak lo? Jadi kalau menghilangkan kayaknya kan kayak udah lama nih harus hilang. dikombinasi. Iya, dikombinasi. Kayak dulu Megazord-nya Power Ranger. Megazord. Megazord. Lu bayangin Nggak. kalau Lu ikutin dia nggak? nggak bergabung, Megazord. Lu dia ikutin bisa gua. ngalahin Nggak. monster Nggak, kan? lu ikutin gua. Iya, ini bisa. Dragon Ball. Dragon Ball. Lo pernah nonton Dragon Ball nggak? Gue zamannya ini kan Dragon Ball kalau Lo gue. nontonnya Hachi ya? Hachi, Ya, 80-an anaknya 90. sebatang kara Jangan pergi ketuaan. mencari ibunya. Ketuaan. Coba gue bingung loh sama lagunya Hachi. Anaknya sebatang kara, tapi dia nyari ibunya. Kan Batangkara. Jadi kesana dia sama sendiri. Dia tuh punya film dia punya Tapi ibunya. Hachi aja bisa bertahan loh. Kenalan dia sama Kumbang. Hachi sama semut. Bener gak? Kan pesan moralnya itu. Hachi mungkin kalau saat Lu nih, itu lu pernah nih ada pandemik nih di Astro Hachi. Boy atau nggak Astro Boy? Ya itu udah Boy pada canggih. Cuma kayak kalau misalnya kita ngomongin itu ke anak-anak yang berarti itu kan kita rasain itu umur di bawah 10 tahun lah ya. Coba kita tanya sama anak sekarang. Pasti nontonnya YouTube. nontonnya Itu. Tahu nggak lu Space Tune? Asyap. Ingat Space Tune nggak lu? Space Tune ingat gua. Ingat Space Tune Jam nggak? 10 malam udah ting. Iya. Udah ganti game. Space Maksud gua apa namanya? Majalah Bobo. Itu majalah Bobo pasti. Enggak, gua dulu langganannya Donald Duck. Gua juga. Donald. Donald Bebek. Kalau gua dulu berani. Mister apa Paman Gober. Paman Gober. Paman Gober. Gudang uangnya. Gudang uang. Gudang uang. Gudang uang. Tapi tuh kalau gue sih gini, akhirnya pesan yang gue bukan pesan sih, setelah yang gue tangkep nih ya mau nggak mau pertama ya lu mau nggak nih kasarnya ini udah jadi era yang baru, era yang zaman yang baru. Ya otomatis ya lu harus ikut jalanin karena mau nggak mau ya, karena kalau misalnya nantinya lu kayak punya pantangan yang seperti itu ya nantinya ya sorry akhirnya bakal ketinggalan juga. Tapi asik soalnya. Ketika kita masih di zaman yang sama, bayangkan kalau kita punya adik beda 4 tahun, tapi bacanya masih Paman Gober. Iya. Tapi kalau di gue nih, Ini gue kan kebetulan iya, punya adik Mas. nih, gue punya adik kan masih 8 tahun ya. Tapi sih akhirnya gara-gara mungkin kakeknya tua-tua ya yang atas 90-an. Tapi akhirnya adik gue yang ini Bacanya KBBI. bukan buku BBI, ada bukunya tentang mungkin tentang live deh. Kalau gue kan jadi yang live enggak maksud gue. Lu suruh orang tua juga kalau misal disuruh baca KBBI juga males. Bener nggak? Akhirnya adik gue ini ngebacanya apa yang gue baca. Karena mungkin karena gue serumah, karena ya gue kultur di keluarga lu kali. ngeri. Bacanya apa Emang yang lu feeling baca? gue dia kuliah juga jadi dia. Tapi sendirian dia. Enggak, di baliknya ada gue baca nggak lu? Dia sendirian.
Dia mah serem juga ngap. Yang lainnya pergerakannya online, Bon. Dia tuh jalanan ya. Dia roots, gue roots. Maksud gue kayak bersyukur lah gue akhirnya bisa merasakan dua zaman itu sih. Kayak gua apa sepakat. namanya? Iya, benar. Gue Tapi dulu jangan masih paksakan zaman dulu juga buat ada di sekarang lagi. Tapi juga jangan paksakan juga Sepakatkan. zamannya sekarang lu menghilangkan zaman dulu juga. Jadi kita bukan tengah-tengah sih istilahnya kayak naik mobil aja, kombinasi bro. gitu kan. lebih ini sih. Saling menerima aja, saling menerima. Apa namanya lebih kayak apa namanya appreciate aja lah apa Iya, yang ada Kayak gitu loh. naik mobil, makanya gue bilang kaca depan akan lebih besar dari kaca belakang. Maksudnya kaca spion. Karena spion itu buat nengok aja. Kalau gue dimodif kemana? Hah? Kalau kasih gue modif kemana? Zaman sekarang kaca depan lu segini. zaman sekarang Kecil, udah nggak pakai kayak zaman kaca sekarang spion. zaman Tuh, sekarang udah dengerin bukan tuh. pakai kaca boy, Kaca tuh. pakai webcam, Pakai webcam. Sadis. kamera webcam lagi anjing kita mau Kamera. zooman. Kamera. Berarti VGS. Gue nggak pernah tahu tuh apa bisa. Nah, itu bisa dibahas juga tuh. Gue nggak tahu Video call Video sukses. call sukses. Asli kan banyak kan bisa sukses. Iya, rahasia sukses lewat video Oh, call. VCS. Bener. Cakep gak? Cakep. Berarti Tapi- kan beradaptasi kan? Iya apa namanya kayak apa namanya setiap perubahan itu ya ini sih jadi bukan permasalahan sih kayak gue bingung sebenarnya melihat perubahan ini nih baik atau buruk sih gitu loh. Itu selalu jadi pertanyaan gue gitu loh karena ada setiap kali gue menelaah apapun perubahan itu pasti akan selalu ada plus minusnya Pasti. kayak gitu. Tuh. Kayak apa namanya sekarang nih budaya megang HP. Dulu kita kalau main nggak ada megang HP gini. Iya, iya. Kayak ngobrol aja. Ini kayak gini. Sekarang Dan lu masih nggak sih kalau misalnya nongkrong lu naruh HP? kalau gue sih masih karena gue jujur aja gue tipe orang yang jarang punya HP juga sih. Kalau gua ya kalau misalnya nggak penting-penting Iya, banget sih, benar ya. Udah. Ya, gua lupa, taruh, lupa gua sih. taruh, Iya, kayak biasa. gitu. Iya, Dan makanya itu edit. gua dulu sering banget dicariin nggak mana aja sih lu, gua nyariin lu juga segala macem. iya. Sorry bray gua Emang habis kita, habis iya. nongkrong Nah, kayak gitu. akhirnya pesannya berarti terangkum nih dari obrolan santai malam ini. Boleh, Iya sikat, nggak? Mak. Dimana teman-teman ngobrol kita ini akhirnya bisa mungkin sependapat sama kita bahwa sebagai generasi yang baru ataupun generasi yang ada di transisi, kita harus bisa beradaptasi Iya. dan lebih kreatif. Karena zaman pasti akan memaksa lu Untuk lu untuk berubah. menerima itu. Iya. Karena waktu tidak bisa menunggu. Tapi kalau menurut gua nih, apa dari rangkuman yang gua yang kita obrolin lah, kita obrolin, iya. kita sharing ke kawan-kawan. Benar. Akhirnya yang gua dapet, gua sepakat juga sama lu Ngap, sama Baskara, kita emang harus bisa bukan melawan zaman tapi mau nggak mau ya harus ikutin zaman dulu. Iya. Karena nantinya bakal ketinggalan. Menyesuaikan. zaman. Pertama, kedua, paling kalau dari gua mau itu new normal, mau tuh PSBB, new orba, bagus itu. new order dan lain-lain, tetap sih kalau emang ada salah satu pemerintah, satu kelompok, satu komplotan yang merasa emang tidak benar, lo harus lawan. Jadi Tetap. jangan perkara adanya new normal, adanya PSBB, lo merasa di cranking daya kritis lo, tetap lo selalu lawan gitu. Dengan gaya yang baru kayak gitu. Betul. Iya. Dari gue sih itu. Kalau dari gua simpel sih. Pergerakan itu dari zaman ke zaman akan selalu punya ciri khas masing-masing. Iya. Dan juga punya gempuran yang mungkin ibaratnya gini, gua kasih analogi. Dulu itu mungkin segede gitu komputer cuman bisa nyimpen 512 KB. KB. Gede. Sekarang Sekarang kecil. kecil itu bisa Tapi dampaknya Besar. bisa nyimpennya 2 tera. Ya kan? Jadi kesimpulannya Adalah bahwa gerakan kecil tuh sebenarnya bisa menjadi sekarang bagaimanapun terlihat gerakannya, ternyata efeknya itu Efeknya ya, benar. bisa lebih Panjang, besar dari besar. dulu. Dulu mungkin demo Iya. sampai nutupin Mhm. itu Kali Ciliwung gitu misalkan demonya. Tapi kan efeknya nggak tertentu sebesar itu. Itu kalau demo disuruh ke Kali Ciliwung tuh gue suruh bersihin itu biar bersih aja. Ya itu pertanyaan. Itu tokai apa orang? Tapi kan intinya kalau dari gua menyesuaikan diri dan kreatif itu tetap bisa membuat pergerakan itu tetap berjalan. ya. Kalau kata Ambon tadi kritisnya berarti kalau gua dari pergerakan itu tetap berjalan. Sama gerakan massa tuh menurut gue harus masih bisa pakai kalau di zaman sekarang. Iya, lewat kolom komen.
Jangan dong. Itu Tetap ribut pergerakan itu. Jangan. netizen. Enggak. Kalau gue lebih sepakat zaman baru lama tetap gerakan massa itu lebih besar daripada gerakan lain. Iya. Kalau dari Sepakat tuh kalau gue. kalau dari gue sih apa namanya? Jangan jadikan keterbatasan itu adalah sebuah alasan untuk lu berhenti bergerak. Boleh. Boleh. Kayak gitu. Kayak apa namanya? Gue ngelihat banyak banget. Sorry ya, no offense to Ya. semua dari orang-orang yang tidak berkecukupan lah. Contoh kayak pengemis dan yang lain-lain. Mereka pasti ada caranya untuk ya bagaimana mereka bisa ngakalin hidup mereka. Ya. Kayak gitu loh. Jadi kasarnya teori tanpa praktek itu sama dengan nol. Itu kayak nih contoh adalah sekarang kita keterbatasan alat tapi tidak mengurungkan niat kita untuk membuat sebuah konten gitu. Kita menggunakan HP untuk sebagai recorder. Kan gue udah bilang, Deddy Kobuser kalah sama kita. Deddy Kobuser beli mahal-mahal, suaranya sama. Iya. Kita taruh HP sama mic di atas kaleng kerupuk, bos. Bukan kerupuk, Sorry. apa namanya? Rengginang. Ranggina. Yang habis minggu lalu ya? Minggu lalu. Ya, Intinya Gara-gara siapa di sini habisin? jangan di West Gara-gara siapa? Ambon. Aduh, intinya gila. jangan sampai keterbatasan itu membuat lu menjadi ya, berhenti bergerak sih. Maksud gua berhenti, lebih ya, bergerak, berhenti. lebih kreatif lah untuk menyelesaikan sebuah masalah itu gitu loh, dan ya selalu cari jalan sih menurut gua. Kayak gitu. Sama sih gue paling terakhir nih, kreatif itu bisa dengan segala macam cara. Jadi kreatif tuh nggak hanya lu gambar, seni. Sebenarnya tuh kreatif tuh bisa dengan segala cara. Jadi Iya. jangan berpikiran kalau kreatif tuh, oh waktu gue harus pinter seni, main gitar. Enggak. Lu bisa dari hal yang kecil pun tuh sebenarnya bisa jadi kreatif sebenarnya. Nah, satu hal yang gue juga pelajarin dari Bapak Ambon dahulu kala. Aduh, Pak Ambon siapa tuh? Gue ya? Aktivis itu ternyata bukan cuman demo. Oh iya. Aktivis itu bisa jadi aktivis apa namanya kucing, ya kan? Hewan, benar. Aktivis hewan, aktivis digital. Berarti kalian bisa bergerak lewat platform apapun dan apapun yang kalian suka. Iya. Maka kita bisa akhiri podcast ini. Saya Farhan Arif. Saya Alda Repasa. Saya Tatang Sutarman. Tata Sutarman. Dengan- Sekarang kita akhiri dengan nyanyi lagu sedikit. apa? Bergerak serentak Serentak. Udah. menerjang. Kita jadi beda nih. Menerjang, Kita jadi beda. terjang. Oke, kami dari podcast bonsai, kami pamit undur diri. Habis yang udah mati.